saya nggak pernah denger ya. Padahal udah dengar sekian puluh kali loh khotbahnya dia gitu. Kok baru denger gitu ya apa yang dia ngomongin gitu ya. Nah kita mau denger ya. Coba kita lihat. Saya mau bacain ayatnya. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Matius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Oke, kita belajar kitab aja karena sedikit orangnya ya. Si Bartimius ini ikut nggak dalam rombongan Yesus? Ini Yesus jalan nih lewat Yeriko nih sama rombongannya. Lalu kemudian mereka keluar dari Yeriko dan si Bartimius ini ikut dalam rombongan apa enggak? Enggak, ya benar. Dia duduk di pinggir jalan ya. Lalu ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke. Jadi orang ini pasti udah pernah dengar dong tentang Yesus ya. Kalau dia nggak dalam rombongan loh, dia duduk di pinggir jalan loh ya. Mungkin dia udah pernah dengar berita tentang Yesus. Wah, Yesus bisa sembuhkan, Yesus bisa begini ya. Lalu kemudian dia berseru, kasihanilah aku ya. Nah, hari ini judulnya sebenarnya kita tentang iman ya. Tadi di depan kalau dibaca tentang iman. Kita iman udah biasa dengar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa ia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Itu dasar iman ya. Tapi hari ini mungkin kita lebih belajar ke alat praktek yang dilakukan oleh orang-orang ini ya. Apa hubungannya dengan iman? Oke, kasihanilah aku ya. Kasihanilah ini sebenarnya suatu posisi ya. Ketika kita ada di bawah orang lain kan ya, nggak ada orang yang meminta dikasihani tapi dia merasa berada di atas orang lain gitu ya. Mungkin kita minta kasihanilah saya sama seseorang yang ada di bawah kita gitu loh ya. Kasihanilah, ketika kita mengucapkan kata kasihan ini pasti dalam kondisi kita lagi mengharapkan sesuatu dari orang itu gitu loh ya, dan dia berada di posisi di atas kita bisa nolong kita gitu loh ya ketika kita berseru kasihanilah. Jadi kayak kita bisa ngerti lah si Bartimius ini mungkin udah bertahun-tahun buta ya, atau mungkin jangan-jangan dari masa kecilnya kita nggak jelas ya, dan nggak ada orang lagi yang bisa sembuhkan ya. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, dia pikir, wah Yesus bisa sembuhkan saya. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku ya. Nah, karena kita belajar tentang iman, hari ini kita mau dengar ya dari pengalaman juga dari dua orang yang Yesus jarang ngomong orang beriman ya, tapi dua orang ini Yesus secara khusus ngomong, iman, kamu orang yang beriman. Ya, kita mau lihat ya berikutnya. Slide berikutnya bisa. Oke, ini dia ya. Matius 15 ayat 22 ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, Yesus kejam juga jawabnya ya. Orang datang, udah minta dikasihani loh ya. Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Tapi Yesus jawabnya, aku hanya diutus kepada domba. Artinya apa? Kamu nggak layak kan? Ya, kamu nggak masuk ituan. Kamu nggak masuk orang-orang itu sama saya loh. Kamu nggak layak datang minta tolong kepada saya. Inti itu yang diomongin kan. Tapi kita lihat kenapa ya. Pertama-tama orang ini berkata, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud ya. Padahal sebenarnya istilah anak Daud itu biasa dipakai oleh siapa? Orang Israel, benar ya. Orang ini orang Israel bukan? Bukan ya, tapi mungkin karena dia dengar sering orang ngomong panggil Yesus anak Daud, atau mungkin karena dia mau nyaru jadi anak Daud gitu loh ya, mau nyaru jadi orang Israel supaya ditolong. Kita nggak tahu motivasinya apa, tapi yang jelas dia pakai nama Tuhan anak Daud ya. Lalu Yesus jawab dia, aku diutus, kalau anak Daud saya cuma diutus kepada siapa? Anak Daud dia cuma kepada orang Israel kan ya. Aku cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Tetapi berikutnya perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku ya. Sekarang kita lihat berikutnya lagi. Nah, tapi Yesus jawabnya keras loh. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Yesus yang ngomong dia apa? Anjing kan ya, kasar ya. Yesus ngomong dia anjing loh ya. Coba bayangin ya, kalau bukan ibu ini harga dirinya tinggi, wah ini pendeta zaman mana nih ngomongin anjing nih gitu ya. Wah, masa gue dianggap anjing gitu loh ya. Lalu kemudian pergilah dia. Kira-kira anaknya sembuh nggak? Enggak ya. Tapi apa yang dia ngomong? Tapi apa ini? Kata perempuan itu,
benar Tuhan. Berarti dia bilang, benar, gue anjing nih ya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, jadi dia bilang, benar Tuhan, saya ini memang anjing ya. Tapi dia bilang, anjing itu juga kadang-kadang dapat makanan dari anak-anak makannya suka jatuh-jatuh tuh. Anjing kan makan dari situ gitu loh ya. Ya saya nggak ngerti, mungkin Tuhan juga udah siap, memang udah kesana gitu ya. Tapi perempuan ini benar gitu ya, dia bisa nangkep gitu maunya Tuhan gitu, bahwa ya Tuhan benar, gue emang anjing gitu, gue bukan orang Israel, nggak masuk hitungan buat lu tolong gitu ya. Tapi benar Tuhan, anjing itu juga makan dari rumah ya. Lalu kemudian apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, kita lihat iman itu. Ya, ini kita belajar tentang iman ya. Yesus puji dia loh ya. Selama ini yang sembuh, ya bahkan wanita yang pendarahan pun kayak Yesus nggak ngomong. Cuma Yesus bilang jadilah sesuai dengan imanmu ya. Tapi kepada ibu ini Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Ya, oke, kita lihat yang berikutnya lagi ya. Contoh yang kedua adalah Lukas 7 ayat 6 ya. Yesus memuji iman yang besar ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tahu cerita ini? Cerita tentang perwira yang hambanya sakit ya, dia punya hamba kesayangan, lalu hamba itu sakit ya, lalu kemudian si perwira ini kasihan sama hambanya kan ya, karena ini hamba yang paling dia sayang dan sakit, lalu kemudian dia suruh orang Yahudi pergi kepada Yesus ya untuk datang nyembuhin hambanya ya. Tapi ya karena orang-orang Yahudi ini sering dibantu ya, bahkan rumah ibadat mereka katanya dibangun sama perwira ini ya, mungkin perwira itu jenderal, ada duit banyak ya, dia bangun rumah ibadat. Karena itu orang-orang Yahudi membujuk Yesus untuk datang ke rumah perwira ini ya. Tapi di tengah jalan, begitu perwira ini dengar Yesus mau datang, apa yang dia lakukan? Wah, dia siapin rumahnya? Enggak ya. Dia panggil teman-temannya di rumahnya, dia, kamu pergi ke Yesus, bilang, saya nggak layak menerima kamu dalam rumahku ya. Bayangin seorang jenderal loh ya, tapi dia ngerti ada di orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap orang di luar Yahudi itu kafir ya, nggak masuk hitungan ya. Jadi dia juga sadar siapa dirinya dia ya. Dia ngomong, saya nggak layak terima Tuhan. Saya tahu berdasarkan adat istiadat Yahudi, guru nggak layak. Saya nggak layak terima guru datang ke rumah saya ya. Meskipun rumahnya pasti mewah lah ya, namanya dia orang kaya gitu ya, jenderal dihargai gitu ya. Tapi dia menganggap dirinya tidak layak ya. Dia bilang jangan bersusah-susah. Kalau Yesus pergi bersama-sama mereka ya, lalu kemudian Tuhan jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, jadi perwira ini pun nggak pergi kepada Yesus. Kenapa? Karena dia sadar dia nggak layak sebenarnya. Ya, dengan orang Yahudi itu sebenarnya di pandangan rabi-rabi waktu itu ya, rabi-rabi Yahudi waktu zaman itu mereka orang-orang itu ada orang di bawah gitu ya. Sampai sekarang pun orang Israel mungkin ada yang berpikir seperti itu ya, karena mereka itu bangsa pilihan gitu ya. Nah, tapi orang ini mengerti posisinya dia ya. Lalu kita lihat berikutnya ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ada Yesus bilang, Pak, ini iman yang paling besar nih yang pernah saya temui gitu loh ya. Orang Israel aja nggak ada yang punya iman sebesar ini. Nah, dari cerita-cerita ini coba kita lihat ya. Sebenarnya iman itu kita bisa ambil kesimpulan lah kira-kira gitu loh ya. Iman itu sebenarnya dibangun di dasar apa gitu. Ya. Iman itu dibangun atas dasar hubungan sebenarnya. Ya. Dan hubungan yang ada di beberapa cerita ini adalah hubungan apa? Siapa saya? Ketika orang-orang sadar siapa saya sebenarnya di mata Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sikap saya ini orang yang memang nggak masuk hitungan sebenarnya, nggak layak gitu loh ya. Lalu kemudian siapa Tuhan? Ya, ketika kita tahu bahwa sekalipun saya nggak layak, tapi Tuhan itu siap tolong saya.
Tuhan mau tolong saya. Nah, pada saat ini bertemu, itulah iman. Ya. Nah, kemudian kita mau lihat ya. Lawan dari iman ini adalah apa? Ya. Lawan dari iman ini ada satu hal gitu loh ya, yang disebut roh agamawi. Ya, mungkin kita udah ada yang pernah dengar, mungkin ada yang baru dengar istilah ini roh agamawi ya. Dalam bahasa Inggris disebut religious spirit ya. Kita mau lihat contoh seperti apa ya. Kita ngulang dikit ya. Coba berikutnya, ayat berikutnya. Ya, ini mungkin kita udah pernah sebenarnya dikhotbahkan minggu lalu kali ya. Saya mungkin Kojek ada khotbah di sini, tapi saya akan bawa dari versi yang agak berbeda ya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ada yang aneh nggak dari ini? Kayaknya mungkin saya udah pernah bahas di sini ya. Saya juga ini lupa ya. Tapi gini, orang ini aneh ya. Kita lihat dia datang, dia lari-lari kepada Yesus, lalu dia ngapain? Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Dia orang ini kan tersungkur, nyembah Yesus gitu loh ya. Orang Yahudi itu jarang sekali nyembah orang gitu loh ya. Mungkin cuma di hadapan raja ya. Atau kita pernah baca waktu perempuan yang anaknya mati ya, datang kepada Elia, karena sedihnya ini langsung bertelut di depan Elia gitu. Tapi jarang sekali, karena mereka kan nggak boleh menyembah yang lain kan ya. Mereka cuma boleh menyembah Tuhan, nggak boleh menyembah yang lain. Jadi mereka jarang sekali bertelut di depan orang lain. Tapi orang ini langsung bertelut di depan Yesus ya. Artinya ya kita nggak ngerti. Tapi dia panggil dia apa? Coba. Guru ya, panggil dia guru, guru yang baik ya. Makanya Yesus jawab dia, "Mengapa kau katakan aku baik? Kalau kamu katakan kamu baik, siapa yang baik sebenarnya? Manusia itu nggak ada yang baik, yang baik itu cuma Tuhan." Artinya Yesus lagi sedang mempertentangkan kata-kata dia nih ya. Kamu datang bertelut di depan saya, tapi panggil saya guru ya. Tapi yang baik itu Tuhan. Kalau kamu panggil saya yang baik, seharusnya kamu panggil saya siapa? Tuhan ya, tapi kamu panggil saya guru gitu loh ya. Maksudnya kamu apa gitu? Ya kira-kira ya itu sih Tuhan tuh memang luar biasa gitu ya. Dia punya ini kan kayak tadi aja yang perempuan Kanaan itu kan gitu kan, datang anak Daud, dia kasih ini gitu loh ya. Kamu nggak berhak loh jadi anak Daud gitu loh ya. Nah sekarang Tuhan ngomong sama dia ya, "Kenapa kamu panggil aku baik? Ya, kenapa kamu panggil aku baik tapi kamu panggil aku guru?" Ya. Nah, kita lihat berarti kenapa bedanya guru dengan Tuhan. Jelas ya. Kalau guru itu apa sih? Kita datang kepada guru gimana? Tujuannya supaya apa? Supaya kita belajar. Belajar untuk jadi lebih baik dong, pasti dong ya. Apakah guru itu bisa membuat kita jadi pintar? Kalau guru bisa buat kita jadi pintar tuh anak-anak sekolah udah enak ya. Wah, kasih ke guru gitu ya. Semua anak jadi pintar gitu ya. Mungkin ikut dia 2 tahun, 3 tahun semua anak jadi pintar gitu. Tapi apakah begitu? Enggak ya. Ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Artinya sebenarnya bukan ya. Artinya sebenarnya dia nggak mampu gitu. Cuma kalau kita ketemu guru, kita akan belajar untuk jadi lebih baik gitu. Tapi tergantung usaha kita kan, benar nggak? Nah itu bedanya ya. Coba kita apa yang dia minta ya? Coba kita lihat berikutnya. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini jawaban Yesus juga aneh ya. Kita orang Kristen tanya, bagaimana caranya hidup? Dia tadi minta hidup kekal kan? Bagaimana cara hidup kekal? Bagaimana caranya masuk surga? Jawaban kita apa? Kalau ditanya coba sekarang ya. Wah, kita di menginjil, terus kebetulan ketemu orang yang berapi-api pengen tahu gitu ya. Lalu tanya, bagaimana cara saya masuk surga? Jawaban kita apa? Jawaban kita apa? Hah? Terima Yesus kan? Ya, bener kan? Yesus pasti jawabnya, "Oh udah, ikut gua." Betul ya? Tapi Yesus ngomong gitu loh ya. Yesus ngomong apa? "Engkau mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri." Nah, kita lihat ya. Kita tahu itu 10 hukum Tuhan kan? Ya, 10 hukum Tuhan itu sebenarnya ada 4 mengatur hubungan dengan siapa? Kita dengan Tuhan ya. Yang 6 lagi mengatur hubungan kita dengan manusia kan ya, mulai hormati ayahmu, jangan membunuh, jangan mencuri, itu udah hubungan dengan manusia. Makanya kita tahu salib itu kan satu ke atas, satu ke samping ya. Yang ke atas menghubungkan hubungan kita dengan Tuhan, yang ke samping menggambarkan hubungan kita dengan sesama manusia ya. Tapi yang lucu Yesus kasih dia 5 doang, nggak 6.
Lihat ya, hukum 5, hukum 6, hukum 7, hukum 8, hukum 9, 10 nggak ngomong sama Yesus. Jangan menginginin, Yesus keluarin, nggak dimasukin. Ya, lucu ya, kenapa Yesus lakukan itu gitu loh ya. Lalu kata orang itu kepadanya, guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Soalnya Yesus itu sengaja loh ya. Coba dia tambahin hukum ke-10, pasti orang ini nggak boleh ngomong gitu. Ya, kenapa hukum ke-10 itu? Waduh, tetangga punya mobil ya. Wah, dia punya mobil baru gitu ya. Tuhan nggak bilang kita ngiri loh, kita menginginkan loh. Kan pasti ada kepengen, aduh mobil dia bagus ya. Wah, dia punya bini lebih cakep, waduh gitu ya. Bininya cakep, lebih cakep dari bini gua. Itu udah dosa loh, ya kan? Tapi Yesus nggak masukin hukum itu. Kalau masukin Yesus ini, pasti orang ini nggak berani ngomong gitu loh ya. Soalnya Yesus sengaja kasih dia untuk dia bisa ngomong gitu loh ya kan. Biar Yesus, wah udah melakukan gitu loh ya. Artinya Tuhan mungkin udah tahu dia udah lakukan dari masa mudanya. Dia udah bisa melakukan 5 hukum itu. Tapi hukum yang ke-6 nggak dikasih ya. Nah, lalu kita lihat berikutnya. Maka orang banyak menegurnya supaya dia diam. Sorry. Berarti ini saya lanjutin ceritanya ya. Lalu kemudian cerita itu kan kita tahu ya. Lalu kemudian Yesus kasih dia hukum yang 1 sampai ke 4 ya. Karena Yesus tahu apa yang di dalam hatinya ya. Yesus tahu bahwa di dalam hatinya itu yang jadi Tuhannya itu siapa? Minggu lalu kita tahu ya, Tuhannya itu siapa? Uang kan ya. Masalah dia paling besar sebenarnya hukum 1 sampai ke 4 dia nggak bisa lakukan gitu ya. 5, 7, 8, 9 bisa 10 juga nggak bisa gitu ya. Tapi nah, karena itu gini, ya, roh agamawi itu datang kepada Tuhan meminta standar, ya, meminta hukum, meminta sesuatu yang bisa kita kerjakan. Itu roh agamawi, ya, standar yang kita bisa benarkan, yang bisa kita kerjakan ada nilai-nilainya loh, ya, kayak kita kalau di sekolah kan ada kan standarnya ya, nilainya segini, ya, ujiannya segini gitu ya. Itu yang kita minta kepada Tuhan, ya. Kenapa? Karena kita mampu melakukannya, ya. Ini yang jadi masalah juga dengan orang Yahudi. Kenapa waktu itu orang Yahudi, ya kan, Tuhan sudah datang ke Gunung Sinai kan, ya Tuhan kumpulin di Gunung Sinai. Sebenarnya Tuhan mau ngapain? Tuhan ngomong sama Musa ya, kamu kasih tahu kepada orang Israel ya, kalau mereka baik-baik mendengarkan suaraku, ya, lalu kemudian ya kalau mereka baik-baik mendengarkan suaraku, maka mereka akan menjadi umat kepunyaanku, menjadi imam buat aku. Ya, nah kita tahu ya, saya sudah pernah bahas imam itu artinya apa? Imam adalah orang yang mewakili manusia yang lain datang kepada Tuhan. Ya, artinya satu bangsa itu dipanggil sebagai imam kan? Ya, artinya mereka boleh mendekat kepada Tuhan nggak? Boleh. Ya, Tuhan cuma ngomong dia, ini saja firman yang harus kau sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, lalu kita bilang, tapi Tuhan bilang mesti dengarkan baik-baik suaraku. Itu kan berarti hukum Taurat. Jangan salah, hukum Taurat zaman itu belum ada. Yang ada adalah apa? Yang ada cuma perjanjian Abraham. Ya, jadi yang dimaksud Tuhan itu baik-baik mendengarkan suaraku itu apakah hukum Taurat? Ya belum ada hukum Taurat kepada baik mendengar suaraku gitu loh ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu yang mana gitu loh ya. Cuma setelah bangsa Israel menjawab kepada Musa ya kan, silakan Tuhan sampaikan perintah kepada kami pasti sanggup melakukannya. Itu terjemahan dalam bahasa Yahudinya sebenarnya gitu ya. Apapun firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kami pasti sanggup melakukannya. Tuhan tuh langsung berubah tuh ya. Tuhan langsung bilang, kamu bikin pagar ya. Mereka nggak boleh dekat-dekat kepada aku ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh nggak suka sekali sama roh yang satu ini gitu loh ya. Itu mulai dari manusia itu jatuh dalam dosa, lalu manusia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan agama. Ya, agama adalah usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, lalu kita punya standar ya. Lalu kemudian, itu susahnya dengan hukum ya. Ketika ada hukum, kita akan merasa, wah, gue bisa jalani tahap 1, gue bisa jalani tahap 2, gue bisa jalani tahap 3, lalu kita mulai makin merasa, oke lah ya. Lalu kemudian, kita mulai lihat orang lain, lu baru tahap 1, wah, lu tahap 0 lu. Biasanya kayak gitu ya, lalu kita mulai, tuh, belum masih hitungan. Kita mulai begitu kan. Ya, itu bedanya antara roh agamawi dengan iman yang tadi Tuhan mau. Ya, Tuhan bilang, ketika aku datang di bumi, apakah aku menemukan iman di bumi ini? Terus kita berpikir, apakah iman itu adalah iman yang seperti, wah, bisa nyembuhin orang mati, bisa bangkitin orang mati, nyembuhin orang sakit, ya. Kayaknya kita juga nggak masuk hitungan iman itu, ya. Tapi apakah iman seperti itu yang dimaksud Yesus, ya? Iman itu adalah iman yang dibangun berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita sadar siapa kita, ketika kita tahu Tuhan itu siapa, itulah dasar dari
iman ya. Itu yang diajarkan di sini ya, dari contoh-contoh yang kita lihat ini kita bisa konklusikan seperti itu ya. Dan kita tahu bahwa orang ini datang kepada Tuhan dengan kebanggaannya ya. Jadi dia datang, dia cuma perlu guru. Karena dia udah baik gitu ya kan. Ya dia datang kepada cuma guru doang, guru tolong ajarin saya lah, saya udah baik. Tapi saya mau jadi lebih baik supaya saya berhak masuk dalam kerajaan surga. Jadi dia mau masuk dalam kerajaan surga dengan usahanya ya. Nah, berbeda ya sama kenapa Tuhan itu kita lihat selalu sama orang Farisi itu sikapnya luar biasa ya. Kuburan berlabur, kuburan isi tulang-tulang ya. Gelas yang cuma dibersihkan di luar ya, kamu seperti kubur ya. Pokoknya ngomongnya udah kasar banget pas murid Tuhan, kalau kamu ngomong gitu kapan mereka bisa bertobat gitu loh ya. Terus begitu Tuhan bilang ya sekalipun dibaik-baikin mereka juga bakal bertobat gitu ya, kalau mereka udah nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena ini ya ada roh yang disebut roh agamawi itu yang menguasai mereka gitu ya, sampai mereka itu nggak bisa ketemu Tuhan gitu loh ya. Karena ini yang Tuhan keras sekali sama mereka. Kita lihat ya, begitu Yesus ketemu dengan orang-orang miskin ya, ketemu dengan pelacur, malah ketemu dengan pemungut cukai gitu ya. Yesus ngomongnya apa? Ngomongnya tentang uang yang hilang ya, tentang anak yang hilang. Bayangin beda sekali ya kalau kita baca standarnya Yesus tuh. Waduh, kalau dia ngomong orang Farisi itu standarnya beda ya. Sama orang Farisi, sama orang-orang ini kenapa ngomong standarnya serendah itu gitu loh ya. Anak yang hilang udah berontak ya, udah nyolong duit bapaknya, udah pergi pelacur gitu ya. Terus pulang, disambut gitu, dikasih baju yang bagus gitu ya. Karena apa? Ya, karena itu. Ya. Oke, ya jadi kita udah lihat ya bahwa ada iman dan ada roh agamawi. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Lalu kemudian lanjut kita lihat ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras, ini cerita lanjut yang tadi ya, yang tentang si Bartimius. Jadi waktu dia teriak, Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihani aku ya, orang merasa terganggu ya. Lalu banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kita bisa mengerti situasinya dia ya. Dia punya tahu ini mungkin satu-satunya kesempatannya Yesus lewat di sini. Gua nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngejar Yesus kan, ya. Mungkin seumur hidup gua nggak akan ketemu dengan Yesus lagi, maka dia berserulah keras-keras ya. Tapi orang yang menegur dia, ya. Nah, kita juga sama ya. Kadang-kadang kita dalam kondisi, ya biasa kita butuh ini kan, kita ketika berseru-seru sama Tuhan ini karena apa? Karena kita butuh kan. Ya ada lagi masalah, ada masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah apapun gitu loh ya. Lalu biasanya akan ada orang-orang yang menegur kita, udah gitu loh ya, udah gitu loh ya. Atau maka kadang-kadang kita dengar suara dari dalam hati kita sendiri ya. Kira-kira biasanya ini yang menghalangi iman kita itu apa? Biasanya ada dua ya. Itu pertama-tama adalah pikiran kita layak nggak? Pertama-tama ya, kita layak nggak? Ya, mungkin kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita udah lihat, dengan baca Alkitab, Tuhan bisa sembuhin, bisa bangkitin orang mati. Buat kita nggak ada bagi Tuhan bisa nggak? Itu udah agak di luar pertanyaan ya. Kita percaya Tuhan bisa gitu ya kan? Cuma masalahnya sekarang ada dua pertanyaan lagi yang mengganggu kita gitu ya. Pertama adalah, saya layak nggak untuk ditolong? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah, Tuhan mau nggak? Tuhan keganggu nggak? Kira-kira kan di sini begini ya, alasan orang itu melarang mereka, orang yang teriak-teriak kenapa? Orang banyak gitu kan. Pertama-tama ya lu juga nggak bisa sembuh lah ya, lu udah dari itu buta begini, lu udah nggak bisa sembuh lah. Kira-kira yang pertama itu kan ya. Lalu yang kedua adalah, ya lu ganggu aja nih, ganggu kita, Yesus juga lagi sibuk ngajar tuh keganggu gitu loh ya. Ini dua hal yang biasanya membuat kita susah beriman ya. Karena itu kita perlu belajar ya. Orang ini melihat bahwa Yesus satu-satunya harapan, satu-satunya kesempatan yang bisa tolong dia ya. Saya juga sering dengar dari Ko Antoni, ya belum tertaksasi gitu loh ya. Orang ini udah terpaksa kondisinya gitu ya. Udah bawa satu-satunya harapan gitu ya. Kalau Yesus lewat, gue udah buta seumur hidup nih gitu ya. Ini mungkin ada kesempatan gitu, apapun gue lakukan. Dia teriak gitu ya. Lebih teriak, lebih kencang lagi kan. Disuruh dilarang malah dia teriak lebih kencang lagi ya. Nah, tapi yang lucu gini. Kita tahu ya, tentang perenungan yang kemarin-kemarin ada ya. Yesus pergi ke seberang danau, ke Gerasa ya. Ke seberang danau ya. Nah, sebelumnya Yesus yang khotbah di seberang sini. Ya, lalu Yesus pergi ke seberang sana, ya. Nah, ada orang yang berkata gini, sebenarnya Yesus pergi ke sana kan dia dengar. Ya.
Yesus itu lahir lebih sempurna dari kita, karena dia kan lahir dari benar-benar kayak Adam gitu loh ya, tanpa dosa, tanpa ini gitu ya, dan dia jauh lebih sempurna dari kita lah ya, meskipun dia daging tetap bisa capek kan ya, tapi dia lebih tajam pendengaran. Jadi orang-orang mungkin orang Mesir itu nggak dengar, tapi dia dengar teriakan dari seberang gitu loh ya, ada orang yang kerasukan setan teriak-teriak di sana gitu loh ya. Nah sekarang kenapa waktu dia teriak pertama kali, teriak kedua kali, Yesus nggak dengar? Lebih kemungkinan Yesus sebenarnya dengar, tapi dia pura-pura nggak dengar. Ya, nah ini yang bisa terjadi juga dengan iman kita. Ya, kadang-kadang kita berharap hari itu Tuhan, gue perlu duit, padahal duit jatuh di depan, blok, wah, puji Tuhan itu. Iman kita kan maunya begitu kan, Tuhan masalah gua gini-gini, ya, blok, selesai masalah kita selesai gitu ya. Waduh ya, kayak dulu waktu saya bergumul gitu, dicari polisi, dicari itu cari angkatan laut, saya berharap itu selesai besok pagi gitu ya. Ceritanya waktu itu ada cerita gini, saya lagi buru-buru ke kantor ya. Nah, memang ini masalah saya kunci itu agak trauma gitu ya, karena ada kejadian-kejadian di kantor yang membuat saya kunci itu agak hati-hati gitu loh ya. Nah, saya dari rumah, waktu itu saya tinggal di Telugong, saya ke kantor. Lalu dari kantor saya sadar kunci saya hilang. Wah kacau, kunci saya kemana gitu loh ya. Di tengah-tengah peristiwa itu ya. Lalu kemudian saya buru-buru, wah saya mesti pulang, saya beresin, saya buru-buru pulang karena saya pikir mungkin kunci saya dari rumah gitu lah. Lalu kemudian saya cari-cari kunci, lalu kuncinya ketemu. Saya happy sedikit. Tapi saya sadar masalah lebih gede masih ada gitu. Saya lagi cari itu polisi itu. Waduh, ya ini sedikit hiburan tapi masih masalah gede masih ada gitu ya. Waduh, saya masih stres gitu ya. Ya itulah yang sering terjadi dengan kita ya. Kadang-kadang kita perlu teriak-teriak, Tuhan dengar nggak sih gitu. Tuhan apa kau tuli gitu kan kita gitu. Tapi Tuhan bilang tuh telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong gitu loh. Tapi kok Tuhan kayaknya nggak dengar ya, saya udah seru-seru sampai begini gitu, Tuhan nggak dengar saya gitu loh ya. Itulah yang terjadi, kita perlu kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu memang suka pura-pura nggak dengar gitu loh ya. Tuhan biarin dia teriak ya, biarkan dia berteriak. Nah itu yang perlu kita mengerti tentang iman ya. Kadang-kadang kita perlu Tuhan biarkan kita bergumul ya. Dan pasti ada maksud Tuhan di tengah pergumulan itu gitu loh ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Oke, kita lihat berikutnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, lucu ya orang ini ya. Orang ini mengerti sekali situasinya ya. Jadi begitu dia dipanggil, wah, terus dia pertama kali dilakukan apa? Dia tanggalin jubahnya ya. Nah, kenapa jubah ini penting? Karena kita tahu ya, orang Israel itu jubah itu penting melambangkan kedudukan ya. Dan ternyata zaman itu ada jubah pengemis ya. Jadi ketika orang-orang pengemis mereka pakai jubah itu, orang tahu dia ini pengemis ya, minta duit gitu ya. Dia orang buta, orang yang perlu dikasihani. Tapi ketika waktu dia tahu Yesus panggil dia lakukan apa? Dia tanggalin jubahnya. Lalu dia pergi kepada Yesus. Ya, orang ini ngerti sekali loh gitu loh ya. Lalu kemudian Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu ya. Lucu ya, Tuhan masih tanya ya. Apa perlu tanya lagi sih, orang buta datang gitu ya, kira-kira apa sih yang mau gitu ya. Tapi Tuhan seringkali begitu ya. Ketika kita ngerti, ketika kita beriman, Tuhan tanya kita, kamu mau apa gitu loh ya. Tuhan memberikan kita hak gitu loh ya. Ini luar biasa, Tuhan tanya, kamu mau apa gitu loh ya. Lalu jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat ya. Jadi orang ini udah tahu ya, imannya pun udah, dia tanggalin tuh jubahnya. Jubahnya kalau dicolong mengemis sebelah gimana, dia nggak usah ngemis lagi kan ya. Tapi dia yakin bahwa dia pergi pada Tuhan tuh dia bakal melihat gitu loh ya. Jubahnya itu ditinggalin di situ gitu loh ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, buat orang beriman ini Yesus nggak perlu repot-repot lagi ya. Kayak bapak yang itu kan mesti dibenerin dulu imannya tuh. Bapak yang anaknya keserupan kan ya. Yesus bilang, Yesus kalau engkau mampu tolonglah aku ya. Lalu Tuhan mesti benerin dulu imannya kan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Kalau ini Yesus nggak perlu, karena dia udah beriman ya. Sama seperti wanita yang pendarahan itu, Yesus ya tinggal malah Yesus malah nggak tahu waktu itu kejadiannya kan, dipegang kan, dia sembuh gitu ya. Nah inilah ketika kita belajar beriman, ya ini yang kita akan pelajari gitu ya. Ketika Yesus mau ngomong sama dia,
Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nggak perlu lagi dilabur-laburin tanah, nggak perlu lagi diludahin di ini. Ada ya, kita tahu cerita pengemis yang Tuhan ludahin tanah, diolok-olok matanya. Ini semua imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ya, kalau kita lihat berikutnya lagi ya. Nah, kita mau belajar satu hal ya. Iman itu, kita akan belajar di ayat ini ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, ya, kita semua sebenarnya sudah lahir dari Allah, karena kita ini anak-anak yang sudah lahir baru ya, mengalahkan dunia. Ya, kalau kita bilang, gua dilindas sama dunia gitu, hidup gua menderita gitu ya. Enggak, kemana gua menang dari dunia gitu ya. Tapi Tuhan ngomong loh, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya iman itu adalah hubungan. Ya, ketika kita hubungan dengan Tuhan, ya, kita mengenal Tuhan itu siapa, ya, dan ketika kita bertemu dengan Tuhan itu kita akan sadar bahwa kita itu siapa, gitu. Ya, nah, tapi juga nggak dibenarkan ya. Nanti kita akan di ayat berikutnya ya. Nah, sikap seperti ya kadang-kadang ada orang-orang yang bilang, aduh, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini begini, ya, saya ini nggak layak. Nah, itu satu hal yang perlu kita pertimbangkan loh ya, itu bukan itu yang dimaksud ya. Tapi kita cuma sadar bahwa siapa kita, dan Tuhan itu mau untuk menolong kita. Itu dasar dari iman ya. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Datang kepada dia sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita satu-satunya ya. Bukan datang kepada dia untuk membantu kita sedikit gitu loh ya, menolong kita lebih baik gitu loh ya. Gua sih udah mampu, tapi lu mesti ajarin gue lebih lagi, gue pengen lebih pintar gitu. Ketika kita datang dengan sikap seperti itu bukan yang mau Tuhan gitu loh ya. Tapi ketika kita datang kepada dia dengan sikap bahwa kita benar-benar tahu bahwa dia satu-satunya jalan keluar buat kita, dia satu-satunya bisa tolong kita gitu loh ya. Itulah iman. Ya, nah sikap berikutnya kita akan baca di Ibrani 4 ayat 16 ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini ketika kita belajar lebih lagi dari awal-awal ya, kita bukan cuma percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bukan cuma percaya bahwa Tuhan itu pasti memberi upah, karena kita percaya Tuhan itu ada, betul-betul pasti doanya beriman ya. Lalu kemudian dia memberi upah, bahwa dia adalah Tuhan yang baik yang memberi upah kepada kita. Nah, berikutnya kita harus belajar bahwa kita sebenarnya udah layak. Kita layak karena apa? Karena kita dilayakkan. Ya. Masih ada waktu. Oke, saya ada satu yang menarik. Matius 22 ayat 11, coba bisa buka ya. Oke, ya. Kita tahu ceritanya. Ini saya cerita latar belakangnya dulu ya. Latar belakangnya adalah ketika ada seorang raja mau ngadain pesta ya. Ngadain pesta. Lalu dia ngundang ya orang-orang gitu datang ya, dia bikin pesta gede gitu ya. Lalu orang-orang yang diundang itu mau datang nggak? Nggak ada yang mau datang ya. Yang satu bilang, wah, gua baru merit nih, nggak bisa datang, sorry ya. Satu lagi bilang, wah, gua baru beli lembu ya. 5 pasang lagi ya, 5 pasang 10 ekor ya. Gua habis pergi lihat, kalau nggak lihat nanti kacau nih ya, udah gua bayar ngaco lagi ya. Kalau ini gua udah bayar nanti bisa dipulangin paling nggak ya. Nanti kelamaan nggak bisa dipulangin loh gitu ya, nggak bisa ya, sorry ya. Setelah itu gua baru beli ladang, gua habis pergi lihat gitu ya. Lalu raja ini datang kan, anak, wah diundang nggak mau datang. Wah, lalu raja ini bilang, kamu pergi ya ke persimpangan jalan ya. Kumpulin tuh orang-orang di sono tuh yang ada kerjaan, yang nganggur-nganggur di situ ya, yang nggak tahu mau kerja apa gitu, diajak, ayo mau makan nggak, datang nggak, datang ya. Kalau yang ini nggak mau datang ya, makanan lu juga udah biasa makan gitu ya. Yang ini, waduh, di saudaranya ngumpul semua datang gitu ya. Lalu kemudian disuruh masuk. Bahkan kalau dibaca ceritanya di versi yang lain, bukannya mereka cuma dikumpulin doang ya, kumpulin belum penuh, Tuhan bilang paksa mereka datang ya. Wah, kamu datang juga paksa datang gitu ya, semua dikumpulin ya, dari tempat-tempat dikumpulin ya. Tapi yang lucu gini, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Aneh nggak ya? Coba lu kumpulin pengemis di pinggir jalan ya. Kalau dia nggak berpakaian pesta, aneh nggak?
Nah, dia kan punya duit gitu. Ini raja nih, kalau kita pikir begitu kan ya. Tapi ya sebenarnya kejadiannya akan kita bisa pikirkan bahwa sebenarnya pakaian pesta itu apa? Pasti disiapkan dong. Ya kan? Karena mereka di pinggir jalan nggak ada pakaian pesta. Raja itu udah siapin pakaian, lu pakai gitu semua biar bagus masuk gitu loh ya. Tapi ada satu orang yang nggak berpakaian pesta, dia dikasih dia apa? Dia nggak mau. Dia mau pakaian dia. Ya mungkin pakaian pengemisnya dia pakai gitu. Ya. Masalah nggak di sini? Buat Tuhan masalah loh masalah pakaian itu. Ya. Kenapa? Karena pakaian itu sebenarnya menggambarkan kebenaran kita. Ya. Di dalam Yesaya 61, nanti kalau kalian mau baca 1 ayat 10 nggak usah dibuka, itu dibicarakan tentang pakaian jubah kebenaran. Ya, lucu ya, jubah itu, kebenaran itu jubah loh. Kalau kita pikir lucu ya, kenapa Tuhan bilang kebenaran itu jubah? Ya kan? Padahal kebenaran sebenarnya dari dalam hati kita, tapi di mata Tuhan enggak. Kita nggak ada yang benar, nggak ada yang bisa benar. Kita bisa benar kenapa? Karena kita pakai jubah kebenaran. Ya kan? Jubah kebenaran itu siapa? Yesus kan. Ketika kita pakai jubah itu, kita jadi orang yang benar. Kebenaran itu bukan kebenaran kita, gitu kan? Kebenaran kita nggak layak masuk surga, nggak benar masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Perbuatan baik kamu itu kayak kain kotor kata Tuhan, bukan perbuatan jahat kamu loh ya. Tuhan mau perbuatan baik kamu itu kayak kain kotor di mata Tuhan. Kenapa? Karena motifnya nggak benar, ya. Motivasinya ada yang nggak benar, ininya ada yang salah, perbuatannya kurang sempurna. Buat mata Tuhan itu nggak ada gitu loh ya. Lu tunjukin perbuatan baik lu di mata Tuhan, wah ada begini, gua ada begini. Gitu loh ya, mungkin begitu kali ya. Semuanya kayak kain kotor gitu loh, gak ada yang murni di depan Tuhan. Karena itu kita perlu pakai pakaian pesta. Kenapa Tuhan begitu marah? Kita lihat yang berikutnya ya. 12-nya. Oke, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Berikutnya lagi. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam gelap yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nggak tahu ya, ada yang menerjemahkan di neraka ya. Tapi kalau saya sih lebih nggak berpikir ini belum tentu neraka gitu ya. Ini kemungkinan adalah gaya kita gitu ya. Cara kita berpikir, cara kita beriman. Ya akan membawa kita sendiri akan hidup dalam susah gitu loh ya. Hidup di dalam kertak gigi, hidup dalam kesusahan yang kita nggak ngerti maunya Tuhan gitu loh ya. Kalau sampai suatu saat kita benar-benar marah sama Tuhan, mengutuk Tuhan, ya saya nggak tahu lah, itu nanti urusan Tuhan lah ya. Tapi sih saya nggak yakin bahwa ini dimaksud adalah neraka gitu ya. Ini kemungkinan neraka di dunia iya gitu loh ya. Kamu nggak ngerti tentang Tuhan, kamu nggak ngerti tentang iman, kamu hidup setengah mati, kamu hidup berjuang sendiri gitu loh ya. Padahal sebenarnya Tuhan bilang sama kita, "Datanglah kepadaku, belajarlah padaku, karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun ringan gitu ya. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, dan hatimu akan mendapat ketenangan ya." Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita makin susah, makin bergumul, kita bertanya-tanya nih, gue bener nggak nih gitu ya, gue datang kepada Tuhan yang bener nggak? Oke, Tuhan yang udah bener, sikap gue bener nggak gitu ya. Itu yang perlu kita belajar ya. Oke, saya harap ya, memang agak berat ya firman Tuhan kali ini ya. Saya harap mengerti ya. Oke, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar lebih lagi tentang iman ya Tuhan. Biar kami boleh sadar ya Tuhan bahwa iman itu adalah